Kalau di Bali selama PPKM ini memang dibatasi aktivitasnya sampai jam 20 WITA, jam 8 malam. Karena kalau melewati itu mungkin nanti berurusan juga dengan Satpol PP misalnya atau pecalang. Saya Adi Wirawan, sehari-hari menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan. Saya juga di Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Udayana, terutama di bidang kajian travel medicine. Jadi fokus riset saya memang di kesehatan pariwisata, kesehatan wisata, kedokteran wisata, dan kesehatan global, juga kesehatan kerja, dan juga kesehatan yang berkaitan dengan migrasi. Untuk orang-orang yang mau traveling ke Bali nih dok, apakah memang ada prosedur khusus untuk mereka yang mau ke Bali pada saat ini? Ya, untuk traveling ke Bali mungkin lebih ke yang pertama ke regulasinya dulu ya, ke regulasi karena pembatasan kegiatan masyarakat PPKM itu kan diperpanjang lagi nih dari 26 Januari kemarin sampai 8 Februari diperpanjang lagi karena peningkatan kasus harian di Bali cukup tinggi ya, bahkan menyentuh angka 300 sampai 500 itu setiap harinya. Dan angka reproduksi efektif di Bali saat ini itu berkisar 1,2, 1,3. Nah, itu kan cukup mengkhawatirkan ya. Tetapi kalau misalnya ada perjalanan yang tidak bisa ditunda gitu, misalnya harus ke Bali, yang pertama regulasinya dari pemerintah, persyaratan ini hasil tes COVID-19-nya negatif, perjalanan darat dan laut hampir sama juga, ini ada perbedaan, PCR 2 kali 24 jam, antigen 1 kali 24 jam, ditambah masa berlaku 14 hari. Jadi harus mempertimbangkan juga berapa lama kira-kira bisa berada di situ, karena lebih dari itu harus tes lagi di Bali gitu sebelum balik, karena kalau misalnya tidak melewati masa itu kan surat keterangan bebas negatif COVID-19-nya itu masih bisa dipakai. Itu secara regulasi sebetulnya, secara regulasi begitu, tapi kan kita melihat kelemahan dari sistem itu, karena kita tahu kan masa inkubasi penyakit ya, belum tentu dia pada saat meskipun masih berlaku tes negatifnya, belum tentu pada saat dia berangkat kembali itu benar-benar negatif. Jadi memang wisatawannya juga harus aware kalau rasanya ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, ada batuk, ada pilek, ada demam, kemudian ada kehilangan penciuman misalnya, bisa secara sukarela memeriksakan diri, kalau positif tunda kembalinya. Jadi mending berobat di sini gitu ya, karena kan meskipun wisatawan kalau terkonfirmasi tetap juga biaya kesehatannya kan ditanggung oleh negara gitu ya. Ya, jadi masa berlaku itu kan tidak ada basis ilmiah yang kuat sebetulnya. Ya, sebetulnya yang paling tepat itu adalah tes antigen mungkin, karena tes antigen itu kan bisa memprediksi seseorang pada fase yang sangat infeksius, di fase infeksiusnya. Kalaupun positif negatif misalnya, itu biasanya pada fase-fase akhir. Sehingga yang paling tepat kemarin saya baca itu memang sebelum berangkat dites rapid antigen, begitu di kedatangan dites lagi antigen. Itu yang paling ini. Jadi tidak ada masa berlaku sebetulnya. Tidak ada gunanya masa berlaku tes negatif itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan terpapar, bisa di dalam pesawat, bisa saat antri, bisa saat pada saat di tempat wisata. Itu wisatawan harus aware kalau seandainya pada saat berwisata rasanya kok saya tertular gitu ya. Nah, itu pertama dari regulasi yang berkaitan dengan tes, kemudian juga berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, karena masih dalam PPKM, jadi ada
penerapan lebih ketat tentang 3M-nya. Jadi pengawasan oleh pemerintah, penggunaan masker terutama ya, itu diawasi ketat kalau berada di objek wisata. Jangan sampai nanti ditegur kemudian bahkan bisa kena denda. Ada gininya, ada peraturan daerahnya. Dan ya, dan juga penerapan menghindari 3K itu, kerumunan dan tempat-tempat keramaian, kontak dekat. Itu kalau di restoran, di tempat-tempat layanan usaha pariwisata lain dibatasi 25% saja dari kapasitas yang ada di usaha pariwisata tersebut. Ya, sebelumnya 50%, sekarang lebih ketat 25%. Sehingga mungkin kalau perlu makan minum seperti itu, kalau selama pandemi ini, kalau saran saya sih sebaiknya jangan dine in atau makan di tempat karena sangat berisiko ya, kecuali memang settingnya outdoors ya, kan, tapi di Bali banyak yang outdoors lah ya, jadi di pinggir pantai misalnya dengan sirkulasi udara yang bagus, atau di teres di tempat-tempat di Ubud misalnya kebanyakan outdoor, itu mungkin tidak terlalu masalah asalkan kita bisa jaga jarak, tetapi tetap resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan kita take away saja, bawa ke hotel, makan di hotel. Itu yang paling aman sebetulnya ya, paling aman, karena sampai saat ini kan penularan lewat makanan belum terbukti ya, belum terbukti di entry-nya lewat makanan, tinggal makanannya di take away, dibungkus, bawa ke hotel, makan di hotel, di tempat penginapan. Daripada dine in makan langsung, memang sih dapat view-nya dan sebagainya, tetapi resiko tertularnya tetap lebih tinggi. Apalagi kalau restorannya misalnya ruangannya tertutup, ada AC-nya, dan kemudian yang ada di dalam mungkin melebihi kapasitas. Nah itu dari publikasi-publikasi ilmiah yang mendeskripsikan klaster-klaster yang ada itu kan kita lihat banyak sekali ya, klaster di restoran itu banyak sekali, karena pada saat makan pasti buka masker, kemudian ada aktivitas yang mengenerate keluarnya aerosol ya. Nah itu di situ kemudian kalau ventilasi tidak bagus, sirkulasi dan lain sebagainya, ya hampir semua bisa terkena di situ. Apalagi kalau strainnya misalnya strain yang gampang untuk menularkan ke orang lain gitu ya. Terjadi super spreader event itu ya, di restoran sering terjadi. Itu harus diwaspadai juga oleh wisatawan. Jadi aturannya sendiri memang 25%. Tetapi tidak sepenuhnya pemerintah bisa mengontrol itu. Jadi sangat sulit karena banyak tempat usaha yang buka. Pemerintah itu tidak bisa mengawasi semuanya, kita pahami itu, sehingga kita sebagai wisatawan yang harus lebih aware. Sebaiknya hindari dulu sih dine in atau makan di tempat, sebaiknya take away dulu. Belum lagi yang aturan tambahan berkaitan dengan jam malam. Kalau di Bali selama PPKM ini memang dibatasi aktivitasnya sampai jam 20 WITA, jam 8 malam. Jadi itu mungkin bisa biar tahu aturan-aturan seperti itu, karena kalau melewati itu mungkin nanti berurusan juga dengan Satpol PP misalnya atau pecalang kalau di Bali. Jadi supaya tidak dari segi kenyamanan juga akan mengganggu ini ya, wisatawan itu sendiri. Tidak seperti dulu waktu wisatawan ramai gitu ya, yang private pool di Ubud itu bisa sampai 10 juta, 15 juta per tahun. Sekarang 1 juta, 1,5 juta sudah bisa terjangkau.